البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah. Nah, perkara yang pertama berkaitan masalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, nah, yaitu berkaitan masalah al-wala wal bara. Nah, yang pertama kemarin sudah kita bahas tauhid ar-rububiyah, bahwasanya Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kita, kemudian yang telah mengatur alam semesta semuanya, itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua kemarin bahwasanya tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid al-uluhiyah. Semua peribadahan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala tidak ridha terhadap kekufuran, sebagaimana kemarin sudah kita lewati. Wala yardha li ibadihil kufur. Dan Allah Ta'ala tidak ridha terhadap para hambanya dengan kekufuran. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana sudah kita bahas kemarin, barang siapa yang berbuat taat kepada Rasul, yaitu mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang, kemudian mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, apa langkah selanjutnya? Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dia itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang mereka menentang kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dikarenakan sifat seperti ini, al-wala wal bara seperti ini merupakan akidah Islamiyah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena kita berpatokan dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika seseorang bisa mewujudkan 2 perkara ini dengan niatnya yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia termasuk salah satu orang yang dia masuk yang dia akan mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali naungan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk memberikan naungan kepada para hambanya waktu itu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah warajulan tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dan 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan masuk dalam sini, perempuan juga. 2 orang ini saling mencintai karena Allah. Kemudian apa? Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Ta'ala. Apa maknanya? Maknanya ketika berkumpul, berteman, bersahabat karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sahabatnya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, senantiasa berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, kemudian berpisah, tidak bersahabat kembali, berpisah, menjauhi teman yang semula adalah sahabatnya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga. Karena dia menentang atau melenceng dari jalur siratul mustaqim, melenceng dari jalan yang lurus, melenceng dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, melenceng dari akidah as-sahihah. Maka patokannya adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Warajulan tahabba fillah. 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan yang senantiasa cinta dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena wajahnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya, namun dikarenakan lillah,
hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai karena saudaranya berada di atas al-haq. Dia mencintai karena saudaranya senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Dia membenci karena saudaranya melenceng dari al-haq. Dia membenci karena saudaranya menjauh dari kepada al-haq. Naam, itulah yang dinamakan dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Karena yang namanya muwalah, naam, yang beliau sebutkan dalam ucapan beliau di sini bahwasanya anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Rasul, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan berloyalitas. Apa itu muwalah? Al-muwalatu al-mahabbah wal mawaddah wal musadaqah. Nah, jadi katakan muwalah itu karena ada rasa cinta, persahabatan. Naam, kemudian juga rasa sayang. Tidak boleh diberikan kepada orang-orang man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat dekat sendiri. Kenapa? Ya ikhwah, barakallahu fikum. Dikarenakan saudara kita, pada hakikatnya saudara yang hakiki adalah saudara dalam satu akidah, satu manhaj, satu akidah yang benar, satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Terkadang kita jumpai saudara kita berada di Malaysia, saudara kita berada di Singapura, saudara kita berada di Indonesia, saudara kita berada di Arab Saudi, saudara kita berada di negeri Yaman contohnya. Semuanya selama mereka berada di atas akidah sahihah, berada di atas satu manhaj as-sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itulah saudara kita, walaupun kita tidak saling berkenalan. Naam, namun musuh kita secara hakikatnya adalah musuh dalam akidah. Selama dia jauh dari akidah benar, selama dia tidak berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama dia berada di atas akidah naam ghair sahihah, akidah yang tidak benar, maka walaupun dia kerabat dekat sendiri, walaupun dia adalah saudara kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita, selama berada di dalam kekufuran, berada di dalam akidah yang tidak sahihah, berada di manhaj yang tidak sahih, manhaj ahlul batil, manhaj ahlul bid'ah, manhaj naam ahlul dalal, maka itu pada asalnya, pada hakikatnya adalah musuh kita, walaupun itu kerabat dekat kita. Jadi ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, kita menilai persaudaraan bukan persaudaraan dari sisi kerabat. Naam, kita menilai persaudaraan bukan dari sisi kerabat. Namun apa? Namun dari akidah yang benar, dari manhaj yang benar. Dibangun di situ adalah apa? Al-aqidah as-sahihah. Naam, persaudaraan yang sahihah. Persaudaraan yang senantiasa berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itulah yang dianggap dengan persaudaraan. Innamal mu'minun ikhwah, hanya saja kaum mukminin semua itu adalah bersaudara. Namun bersaudara di atas apa? Bersaudara di atas akidah yang benar, bersaudara di atas manhaj yang benar, bersaudara di atas keyakinan yang benar. Nah, bukan maksudnya adalah kita semua kita rangkul tanpa melihat ini ahlul batil, tanpa melihat ini ahlul haq, tanpa melihat ini adalah ahlul dalal. Tidak. Kita lihat selama dia itu adalah ahlul haq, naam, tidak campur baur ahlul haq dengan ahlul batil. Selama dia ada ahlul haq, ahlul khair, nah ahlus sunnah wal jamaah, ahlul kitab sunnah, maka kita terima, maka kita anggap itu saudara. Adapun selain dari itu, dari kalangan ikhwan muflisin, dari kalangan ikhwan muslimin atau ikhwan muflisin, dari kalangan Hizbut Tahrir dan juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya, dari kalangan Sururiyin, dari kalangan Hizbut Jadid, dari kalangan mungkin Ashabur Raja, nah para pengikut TV Raja dan semisalnya, dan juga Ashab Luqmaniyin, pengikutnya Luqman Ba'abduh dan semisalnya, dan juga Ashab Dzulqarnain, walaupun mereka membanggakan diri mereka, kita adalah dakwah salafiyah dengan mengadakan berbagai macam wasilah yang mereka anggap itu benar, padahal wasilah batilah. Seperti adanya yayasan-yayasan, adanya muassasah-muassasah yang mereka anggap itu adalah yayasan syar'iyah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian di dalamnya mereka berdakwah dengan cara tasawulat, meminta-minta, namun diselimuti permintaan itu dengan makna ta'awun, dengan lafaz ta'awun, kerjasama dan semisalnya. Tidak ya ikhwah, barakallahu fikum. As-sabat, kekokohan dalam Al-Qur'an Sunnah, kekokohan di dalam bermanhaj, kekokohan di dalam berdakwah perlu, penting seperti ini. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang mereka lemah manhajnya,
Orang-orang mumayyi'in yang mereka ingin di sana senang, di sini senang. Seperti ini sebagaimana Rasulullah kabarkan, inna syarran nasi indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti ila haula biwajhin wa ya'ti ila haula biwajhin. Datang kepada mereka dengan satu wajah, datang kepada satu lain dengan wajah lain. Datang kepada Ahlus Sunnah dengan wajah Ahlus Sunnah, datang kepada Ahlul Bidah dengan wajah Ahlul Bidah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita harus kokoh dalam bermanhaj, kokoh dalam berprinsip, kokoh dalam berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah sahihah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang kokoh di dunia, di akhirat juga diberi kekokohan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan berikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Ikhwani fillahi, hafidhakumullah jami'an. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih mengenai daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwasannya kita harus berloyalitas pada orang yang berhak untuk kita berwala, untuk mencintainya, dan kita harus membenci, menjauhi orang-orang yang berhak untuk kita benci. Bi'idznillah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi diri ana pribadi dan juga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.